Saya tidak melarang sholat. Saya larang sholat, harus belajar dulu. Masa anak bayi disuruh sholat juga? Maksud saya dalam kondisi usia yang benar-benar matang untuk Lah ibadah. makanya itu dengar dulu, mereka ini kan hanya dengar sepihak. Orang haid perempuan itu dilarang sholat, Pak. Pastilah bang. Lah makanya mereka ini nggak mengerti, orang sakit tidak wajib sholat. Kan sholat ya. ini boleh duduk, Ya. baring. Masa orang lagi haid disuruh sholat juga? Ya kalau itu kita sepakat tidak boleh. Lah, makanya tanya saya dulu, yang dilarang ini yang bagaimana? Yang diperintahkan yang bagaimana? Yang sunat bagaimana? Kan begitu. Lalu kalian semua mengatakan mengikutikan saya ini sesat. Dia tidak pernah datang ke sini, Pak. Tidak pernah ketemu sama saya. Lah dia dapat data saya sesat ini di mana? Apakah pihak MUI pernah datang ke sini? Apakah MUI pernah mengetahui apa yang saya ajarkan? Apa dia pernah mempelajari apa yang saya ajarkan? Apa dia pernah mengikuti apa yang saya ajarkan? Apakah dia pernah lihat channel di YouTube saya? Apa pernah dia mendengarkan di channel YouTube saya? Kenal saja tidak, lihat saja tidak, dengar saja tidak, lalu menuliskan, memfatwakan gambar gedung sesat. Apanya yang sesat? Ya tanya sama MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Potere Spesial Podcast. Beberapa hari terakhir kita dihebohkan oleh pemberitaan salah satu yayasan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, yaitu Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah. Bukan tidak lain karena statement MUI Sulsel yang mengatakan bahwasanya aktivitas di yayasan tersebut berbeda dengan aktivitas kelompok atau umat muslim pada umumnya. Apakah ini benar? Apakah MUI benar-benar memiliki fakta yang detail terkait aktivitas di pondok atau lembaga pendidikan tersebut? Untuk membahas lebih lanjut, kita kedatangan tamu spesial, bukan dari orang MUI, tapi si pemilik dan pendiri Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah, yaitu Bang Adi. Kita cukup sapa dengan Bang Adi. Ya. Assalamualaikum Bang Adi. Waalaikumsalam. Tambah cerah ini Bang Adi, saya lihat ini. Musim hujan. Musim hujan. Bang Adi, Ya. ini 2-3 hari terakhir bukan hanya di Makassar, Sulawesi Selatan, tapi ini menasional, ya. Ya. Bang Adi punya lembaga pendidikan, punya yayasan itu sering dibahas di beberapa TV-TV nasional, termasuk di Ainus TV. Ya. Nah, ini kami merasa sangat berterima kasih Bang Adi bisa menyempatkan waktu untuk hadir di studio kami di Ainus TV Makassar untuk membahas, minimal pemirsa kami mengetahui perimbangan pemberitaan yang ada sampai sejauh ini. Ya. Ya. Kira-kira apa sih yang ada di Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah itu, Bang? Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah saya dirikan. Visi dan misi yayasan atau lembaga pendidikan yang terdaftar di Kemkumham dan sudah menerima SK daripada Kemkumham itu semenjak tahun 2019. Adapun kegiatan ataupun pelajaran kurikulum di Nur Mutiara Ma'rifatullah atau yang bernama Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah mengajarkan pola makan yang sehat, dimulai dari pola makan yang bersih. Sebelum pola makan yang bersih, pola mencari menyedia makanan yang bersih. Ini dasar-dasar pelajaran pendidikan di Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah. Adapun visinya mencerdaskan kehidupan bangsa.
ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, memberantas kemiskinan, bukan mematikan orang miskin. Bukan memberantas orang miskin. Tujuan ataupun manfaat. Sekarang di tahun 2022 dan sekarang awal 2023 sudah banyak terjadi isu-isu penyakit-penyakit yang tidak bisa diobati atau virus-virus yang mematikan dan menelan banyak korban. Semenjak di tahun 2020, tahun 2020 bulan 2 tahun 2020. Gencarnya serangan-serangan virus yang liar di dunia, bahkan seluruh penjuru dunia itu dihebohkan oleh penyakit yang susah dideteksi. Berawal dari situ, tahun 2020, bulan 3, saya mendirikan pusat-pusat pendidikan atau pondok-pondok pendidikan atau sekolah, ya, sekolah gizi ataupun membangun sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Yang pertama di Batam, yang kedua di Goa Sulawesi Selatan, yang ketiga di Palembang, yang keempat di Medan, untuk bagaimana anak-anak Indonesia ini yang tidak mengerti hal-hal tentang gizi baik, gizi buruk, atau anak-anak yang putus sekolah, atau anak-anak yang tidak punya orang tua, bisa menikmati program wajib belajar sehingga 12 ke 15 tahun. Nah, saya berniat membangun sekolah, membangun pondok-pondok yang tidak dibiayai oleh negara atau tidak ada sumbangan dari negara atau dari swadaya sendiri atau dari donatur-donatur saya sendiri, untuk segera merubah pola makan yang buruk kepada pola makan yang baik, merubah cara hidup yang buruk kepada cara hidup yang baik, merubah pola pikir yang buruk kepada pola pikir yang baik. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya kepada hal-hal agama. Saya tidak mengajarkan agama di Pondok Nur Mutiara Ma'rifatullah. Bukan menolak agama. Dan bukan tidak beragama. Malahan yang saya ajarkan bagaimana sebelum beragama. Ya, Bang Adi. Dasar-dasar yang mau beragama. Bang Adi, ini Ya. terkait pola hidup sehat. Ya. Katanya ini menjadi pondasi kuat melatar belakangi berdirinya lembaga pendidikan Yayasan Ya. Manfaat Dunia ini. Kira-kira secara real seperti apa sih yang dimaksud pola makan yang sehat menurut Bang Adi sendiri? Ya. Pola makan yang sehat itu dimulai dari makan yang sehat. Makan yang sehat itu dimulai dari makan yang bersih. Sebelum memulai makan yang bersih, mulailah dengan menyediakan makanan dari sumber yang bersih. Itu. Apa benar siswanya dilarang makan daging? Ia tak boleh makan daging. Alasannya? Ia masih bayi. Daging itu kan sumber protein. Iya, protein ini kan ada sumbernya dari nabati, ada dari hewani. Jadi alasannya menolak daging itu sendiri seperti apa? Alasan ilmiah menurut versinya Bang Adi sendiri seperti apa? Yang kan tidak semua santri itu dewasa. Anak bayi bagaimana mau dikasih makan daging?
Oh, ini yang perlu diketahui publik ini Bang Adi. Usia siswa atau murid di sana itu dari umur berapa sampai umur berapa? Ya dari mulai lahir sampai dewasa. Di sana, Iya. pondok. Jadi yang baru lahir masih bayi itu sama orang tuanya Yang juga. melahirkan di pondok kan ada. Wah, subhanallah. Nah, jadi gimana? Nggak punya rumah, nggak punya kerja. Iya, iya. Lah anak istrinya ditanggung semua di pondok, melahirkan di pondok. Jadi ini Mau dikasih makan daging itu? persepsinya umum, mungkin mengatakan bahwasanya itu lembaga pendidikan seperti halnya lembaga pendidikan pada umumnya. Ya. Ya, 8 Lembaga 6 pendidikan jam, ini 7 kan jam banyak. belajar dia balik Ada ke- lembaga iya. pendidikan olahraga, ada lembaga pendidikan formal, ada lembaga pendidikan non formal, ada lembaga pendidikan Islam, ada lembaga Iya. Jumlah santri yang di sana sekarang ada berapa? ya sudah habis lah, lari semua terhambur. Padahal kan niatnya bagus, Bos Di. Bagaimana Nah, menampung orang yang tidak orang yang tidak saya mampu juga di sana? minta tanggung jawabmu ini. Ya ini ya karena dibilang pondok saya sesat, ya kamu ya harus sediakan pondok yang tidak sesat untuk anak-anak saya yang hilang semua ini. Yang anak-anak putus sekolah. Sebentar kita bahas MUI-nya, Bang. Kita bahas Ya. di segmen 2, segmen 3 Baik. nantinya. Kita lebih kepada apa ya sih aktivitas di sana. Ya. Selain mengajarkan pola hidup yang sehat, makan yang sehat, apa-apa lagi ya, Bang? Pikiran yang sehat. Dengan otak yang dengan sehat. cara apa sepertinya? Ia dimulai dari makan yang bersih. Sebelum ianya paham makan yang bersih, mulai menyediakan makanan yang bersih. Sumber makanan yang bersih sendiri itu didapat dari mana, Bang? Ya dari makanan yang tidak dikasih kotoran. Contoh, Iya. memakan hewan, pola makan hewan ini kan tidak baik. Pola makan hewan ini kan tidak bersih. Semua kan dimakan hewan. Apakah pernah hewan ini, binatang ini makan, dia bersihkan dulu makanannya? Apakah hewan ini mau makan, dia cuci dulu makanannya? Jelas riskan sekali dia terjangkiti penyakit kan? Iya. Nah, adakah hewan yang mau dimakan ini diperiksa dulu? Dibawa dulu ke dokter hewan, lalu disembelih dengan cara mengucapkan nama Allah? Baru dia dikonsumsi? Siapa yang bisa menjamin itu ya? Hanya label halal-halal saja, itu babi pun dikasih label halal dimakan orang. Bang Adi, Bagaimana halal sembelihnya pakai komputer di luar negeri sana? itu dari sisi bagaimana menyiapkan pikiran jasmani yang sehat ya, Bang Adi. Ya. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Saya baru tanya seperti apa sih kurikulum pendidikan yang ada di sana, Ya. terutama untuk anak-anak santri Kalau usia. kurikulum formalnya sama. Sama. Ya, matematika, bahasa Indonesia. Kita tahan bahasa dulu, Bang Adi. Inggris. Kita tahan dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Di dalam yang halal itu terdapat yang haram. Di dalam yang haram itu ada halalnya. Ini berpisah, pisahkan dia. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Kotor darah kamu. Sesungguhnya yang kau makan dan yang kau minum itu menjadi darah dan daging. Kau jadikan tubuh kamu, jasad kamu dari darah yang kotor, dari pemakanan yang kotor. Otak kau pun kotor. Tahu otak yang kotor? Maksiat, berpikir yang maksiat. Kita kembali di program Potere Spesial Podcast bersama pendiri dan pemilik Yayasan Adi. Nur Mutiara Ma'rifatullah, Bang Adi. Kita lanjut ya pemirsa. Bang Adi, ini ternyata aktivitas di sana memang beda tanda kutip dengan aktivitas lembaga pendidikan lainnya. Ya. Ya, lembaga pendidikan lainnya kan teratur, ada klasifikasi usia yang Betul. bisa mondok di sana, bisa belajar di sana. Nah, sementara menurut pemahaman saya berdasarkan statementnya Bang Adi itu tidak dibatasi oleh usia, Ya. seperti itu. Nah, untuk usia-usia pendidikan sekolah, Ya. kira-kira kurikulumnya seperti apa itu, Pak Adi? Iya, kalau madrasah itu 6 tahun, dimulai dari 6 tahun. Kalau sanawiyah itu 12 tahun. Kalau aliyah itu 17-18 tahun. Kurikulumnya juga sama dengan lembaga pendidikan lainnya, Bang Adi? Ya enggak sama.
Ya lain yayasan, ya lain kurikulumnya. Ya, maksud saya secara umumnya ada pelajaran bahasa Oh, Indonesia bahasa pada Inggris, bahasa Indonesia, matematika, pengenalan dasar-dasar negara atau pendidikan moral Iya. Pancasila, pendidikan agama, pendidikan apa itu? Ilmu sosial, macam biologi, ya ada. Nah, latar belakang santri yang belajar di sana, mondok di sana, Bang Adi ini dari mayoritas dari kalangan mana saja? Ya dari kalangan majority dari kami sendiri, dari komunitas kami sendiri. Ya orang-orang yang orang tuanya tidak memakan binatang ataupun hewan, vegetarian. Vegetarian. Ya, karena kami kan tidak memaksa untuk belajar di tempat kami. Kan ada pondok yang membolehkan makan binatang, kami pondok yang tidak memakan binatang. Jadi siapa yang keluar dari pondok kami merasa keberatan, Tidak ada merasa dia tidak kuat di pondok kami, kan kami sudah larang. Jangan kamu masuki pondok kami. garis besarnya tidak ada Ya. unsur paksaan. Nggak ada. Ini hanya untuk kalangan sendiri. Sampai sejauh ini tercatat berapa orang komunitas dari Bang Adi sendiri yang netap di pondok itu sebelum Di peristiwa ini pondok kan terjadi? keluar masuk. Keluar masuk ya, Bang. Iya, kalau ada tamunya kan ditukar-tukar dari Palembang ke Sulawesi, dari Batam ke Sulawesi, dari Banjarmasin, Balikpapan. Beraktivitas sejak tahun 2019 ya Bang Adi ya? Kalau saya di Gua? 2011, 2012. 2011. Yayasan pendidikannya mulai di tahun Ya 2000. semenjak COVID itu yang COVID, banyak orang benar. mati ke sana kemari. Ya. Ambulan bawa Ini sana bawa sini. respon warga di Ya. sekitar situ seperti apa Bang Adi? Oh, baik sekali. Baik. Tidak ada pernah komplain atau apa dan sebagainya. Komplain bagaimana ya, dia senang sama saya. Nah, dasarnya MUI buat label untuk Yayasan Nur Mutiara Marifatullah itu seperti ini apa dasarnya? Ditulisnya sesat. Ya, Ya supaya saya viral, dikenal orang kan. sebelumnya belum pernah ada komunikasi dengan MUI. Ya bagus lah. Kalau MUI enggak kasih saya tulisan sesat, saya nggak dikenal orang. Jadi abang bersyukur ya Bang ya. Nah, saya berterima kasih sekali ini bisa sampai ke studio TV One, Kompas TV, iNews. Tapi dampak negatif dari pernyataan seperti itu kan Memang mungkin harus ada. negatif dulu baru positif. Buruk dulu baru baik, miskin dulu baru kaya, bodoh dulu baru pandai. Jadi Bang Adi menganggap ini Ya. mengambil hikmah Anugerah. positif dari hal Anugerah. peristiwa warga-warga ya. Sengsara membawa nikmat. Ya, tidak ada upaya hukum yang akan dilakukan Bang Adi karena tercemarnya nama Lah, baik yayasan. kenapa harus upaya hukum? Dia memperkenalkan saya di Sulawesi ke nasional. Bukan mudah memperkenalkan bab kesucian ini. Malah saya mau kasih hadiah lagi sama MUI ini. Kami diundang ya Bang ya. Oh, sudah pasti lah. Biar pada saat pemberian hadiah. TV One kasih saya uang. Iya. Lah iya, kemarin itu live di TV One. Iya Bang. Lah dulu saya waktu nggak sesat nggak dapat duit. Sekarang dapat ya Bang. Begitu dikatakan sesat dapat duit saya. Masya Allah. Bagus sesat aja terus. Ya ini pribadi yang unik kayaknya nih Bang. Kenapa kita harus membalas yang buruk itu dengan yang buruk? Derajat kita sama ya Bang ya. Kalau kita keburukan dibalas keburukan ya. Kesalahan itu kan bisa diperbaiki, dosa itu kan bisa dimaafkan, hutang kan bisa dibayar kecuali mati kan? Benar, Bang. Memangnya sedangkan teroris ditangkap kan nggak langsung dibunuh, dibina kan? Bahkan banyak yang kembali ke pangkuan ibu Itu hukuman mati itu nggak boleh, itu melanggar hak asasi, apalagi melarang orang sembahyang, melarang sholat. Tapi itu yang dijadikan acuan MUI karena aktivitas Bang Adi dan komunitasnya di sana itu apa benar? Dilarang Sholat ditiadakan. Ya bukan lagi tiadakan. Ya memang dilarang sholat itu nggak boleh. Harus belajar dulu. Baru sholat. Mau ke sholat nggak belajar? Ya. Tapi tetap sholat pada intinya. Saya tidak melarang sholat. Saya larang sholat. Harus belajar dulu. Masa anak bayi disuruh sholat juga? Maksud saya dalam kondisi
usia yang benar-benar matang untuk Lah ibadah. makanya itu dengar dulu mereka-mereka ini kan hanya dengar sepihak. Orang haid perempuan itu dilarang sholat, Pak. Pastilah bang. Lah makanya mereka ini nggak mengerti. Orang sakit tidak wajib sholat. Ada Kan usul sholat ya. ini boleh duduk, Iya, Mas. baring. Masa orang lagi haid disuruh sholat juga? Ya kalau itu kita sepakat tidak boleh. Lah, Ya. makanya tanya saya dulu yang dilarang ini yang bagaimana? Yang diperintahkan yang bagaimana? Yang sunat bagaimana? Kan begitu. Ini nggak boleh makan daging. Lihat dulu daging yang bagaimana. Kalau saya tiap malam makan daging, pagi minum cucu. Enak itu. Iya, iya, iya. Hah? Mungkin dari sisi sosialisasinya Bang Adi sendiri di luar komunitas Bang Adi ini yang mungkin tidak maksimal ya. Sehingga Kalau ada kesalahan Iya. persepsi di Ya, itu masyarakat. kan opsional ya. Ya, Itu benar. kan pandangan masing-masing dari sudut pandang yang berbeda. Justru perbedaan ini menjadi satu kebaikan bagi saya. Lah manusia ini kan tidak ada yang sama. Karena Nabi Adam itu nggak ada sepupunya. Kalau Nabi Adam itu ada adiknya, ya kita ini pasti berbeda semua. Kan semua ini kan dari Nabi Adam. Iya. Ya semuanya bersaudara. Walaupun dia Kristen, walaupun dia Buddha, walaupun dia Hindu. Semua kan awalnya dari Nabi Adam. Saya nggak tahu kalau ada manusia yang bukan dari Nabi Adam. Firaun juga dari Nabi Adam. Nabi juga dari Nabi Adam. Di Ini mana ada manusia yang bukan dari Nabi Adam? Setan itu. secara biologis. Lah iya. Tapi secara keyakinan kan kita bercabang dengan keyakinan Keyakinan itu kan tidak berbeda. Semua agama itu keyakinannya sama. Prinsip Tuhan itu satu. Tuhannya orang Islam itu kan Allah. Ya. Tuhannya orang Kristen kan Allah juga. Tuhannya orang Buddha kan Allah juga. Tuhannya orang Hindu kan Allah juga. Sebutannya yang berbeda, cara memanggilnya yang berbeda. Di Inggris kan tidak ada Tuhan. Tapi bagi saya umat Muslim, saya menganggap Ya. Islam adalah penyempurna dari keyakinan agama-agama samawi terdahulu. Benar. Kita lanjut nanti Bang Adi setelah dialog yang satu ini. Kita kembali di program Potere Spesial Podcast. Bang Adi, Ya. mungkin secara umum, Ya. apa yang Bang Adi bahasakan di segmen 2 itu, saya juga percaya bahwasanya ada yang mampu menerjemahkan secara baik, ada juga mungkin yang belum mampu menangkap apa yang Bang Adi bahasakan seperti Ia itu, ya. berbeda orang yang beragama Islam itu, seorang ahli filsafat beragama Islam itu berbeda dengan orang ahli ekonomi, ahli engineering atau ahli mesin beragama berbeda dengan orang yang ahli agraris atau petani. Memandang Islam ini kan dari sudut pandang yang berbeda-beda dari akademik masing-masing kan. Ya. Jadi tidak sama. Kalau Tuhan sama. Semua manusia itu bertuhankan Allah. Tidak ada manusia yang tidak bertuhankan Allah. Tidak boleh. Kristen itu ya Tuhannya Allah juga. Apakah hal ini juga diajarkan di pondoknya Bang Adi? Ya enggak boleh. Harus pola makan hidup sehat dulu. Bagaimana dia mau mendapatkan pelajaran lah otaknya hanya beku. Nutrisinya kurang ya? Kurang gizi. Makannya gizi buruk. Pada intinya, Ya enggak masuk-masuk di otaknya. saudara-saudara kita yang mondok di sana, yang belajar di sana itu dari latar belakang orang tidak mampu juga. Banyak ya Enggak Pak Adi, ya. punya Nggak punya uang, uang, mau apa dan nyambung sebagainya. sekolah enggak ada, putus sekolah, gelandangan, ngamen itu dipotret di jalan apa itu? Jalan apa namanya? Apa itu yang di pasar apa itu? Pantai Losari, Sentral. Potere. Lah iya, yang bawa-bawa gitar itu. Iya.
Benar. Ya itu yang saya ambil. Nah, sekarang keberadaan mereka setelah ada statementnya Muin ini di Ya lari semua lah orang dari tuduh sesat. padahal secara tidak langsung Siapa yang tidak takut? Polisi datang, tentara datang, macam mau perang aja. Aku ini teroris atau bagaimana ini? Membangun desa, membangun air bersih, membangun jembatan, membangun pondok. padahal sebelumnya warga di sana tidak pernah ada komplain sedikit pun ya, Bang ya. Masa Iya. warga komplain saya masukin listrik, saya bagusin jalan, membersihkan irigasi, membuat WC umum, sumur bor saya bikin 4 itu di sana, lampu jalan. Saya ini kan orang kaya kok, sudah kelebihan uang, susah saya ngabiskan uang saya, gaji saya besar. Apalagi channel YouTube saya geger nggak habis-habisan ini. Tolong saya habiskan uang saya ini. Bantu saya. Rumah siapa? Ada yang paling besar rumahnya di Goa. Betul. Ya rumah saya Berapa paling tingkat tinggi. itu, Bang? Ya, Yang dijadikan lembaga pendidikan Yayasan Nurul. Berapa lantai itu, Bang? ya rencananya sih 20 lantai. Subhanallah. Ya banyak anak kan banyak rezeki. Orang kaya itu bukan berapa banyak uangnya, seberapa banyak yang dibagikan, seberapa banyak yang disedekahkan. Itu baru orang kaya. Nah, Bang Adi, setelah ada statement MUI seperti itu, kira-kira langkah-langkah taktis yang Bang Adi akan lakukan ke depannya seperti apa? Ya ditutup aja yayasannya. Subhanallah, banyak yang rugi, Pak. Apanya yang rugi? Orang uang-uang saya sendiri kok nggak pernah minta uang sama yang negara. rugi orang yang bisa bermanfaat aktivitasnya di sana, ditutup kan kembali lagi ke jalanan. Kembali lagi tidak tentu dia. Lah mau bagaimana nggak kembali ke jalanan? Dia nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, putus sekolah. Maksud saya Bang Adi tidak ada upaya untuk membuka kembali. Kalau sudah disesatkan, siapa yang mau lagi datang ke tempat saya? Itu pembunuhan karakter, pencemaran nama baik. Lebih berbahaya dibunuh karakter saya daripada saya ini dibunuh pekerjaan saya. Kalau karakter dibunuh sampai anak cucu saya itu rusak semua, Pak. Iya, makanya saya bilang tadi Bang Adi, apa tidak ada tindakan langkah-langkah hukum untuk bagaimana Ya harus hal seperti ini. diikuti hukum, harus taat hukum. Contohnya saya kalau mau pakai mobil, saya harus taat pajak. Iya, Cak. Lah kalau saya sudah dituduh sesat, ya terima aja. Mau apa lagi? Mereka kan orang yang memang memegang kompetensi, memang yang mempunyai wewenang. Tidak pernah ada upaya untuk menghubungi MUI Sulsel secara langsung, Bang. Buat apa saya menghubungi MUI? Saya nggak ada yang kenal orang Tapi MUI. kan awalnya Saya yang kenal saya orang miskin, orang susah, orang yang putus sekolah. Itu kan orang kaya semua itu. Saya suka sama orang miskin karena saya orang kaya. Kalau kenal sama orang kaya, sama-sama kaya, apa mau dibuat? Dia nggak tolong saya nggak mau tolong dia. Saya suka sama orang susah, sama orang nggak makan, sama orang yang putus sekolah. Saya nggak punya rumah, gelandangan, pengamen. Tapi kan setidak-tidaknya Bang Adi ini bisa Ya. mengkelirkan sesuatu yang mungkin masih bisa diperbaiki. Ya kalau mau diperbaiki itu kan perlu waktu yang panjang kan. Nggak mudah itu mau bawa orang ke pondok saya. Karena aneh dilihatnya. Masa di Sulawesi ini tempatnya makanan ikan, Ya. tempatnya makan daging, justru dilarang makan daging. Daging yang bagaimana dulu? Ya, betul. Saya juga setiap malam makan daging, pagi minum susu. Memangnya susu ini dari binatang aja? Nggak ada susu kedelai? Iya. Nggak ada susu kedelai? Kan ada susu nabati, ada susu hewani. Ada protein nabati, ada protein. Ada protein nabati, ada protein hewani. Ada otak nabati, ada otak hewani. Ada perilaku hewani, ada perilaku nabati. Tanggapan kolega Anda, Bang Adi, keluarga, kolega, terutama Ya, warga nangis sekitar, semua setelah lah. peristiwa ini seperti apa? Ya nangis semua, istri saya aja stres, lagi hamil besar 9 bulan. Untung nggak mati istri saya dengarnya. Istri saya hamil 9 bulan, Pak. Mau melahirkan nggak jadi-jadi. Stres. Loh. Bapak pikir ini pencemaran nama baik ini apa nggak sampai anak cucu saya? Yayasan sesat.
Pak, pembunuhan karakter ini sangat berbahaya sekali, Pak. Sampai 7 turunan nggak bisa habis itu. Apa nggak sampai anak cucu saya itu sesat? Sesat ini kan vonis, hukuman kan? Tanpa diadili, tanpa disidik, tanpa diperiksa. Sesat itu vonis, Pak. Hukuman itu. Polisi saja tidak berhak menghukum penyelidikan, investigasi. Ada tahap. Hakim saja itu tidak boleh menghukum. Yang boleh menghukum itu ya hukum. Hakim saja itu bisa dihukum kalau dia salah menghukum, salah menjatuhkan hukum. Karena yang punya hukum itu bukan hakim. Ya, tidak terasa Bang Adi 30 menit kita ngobrol soal yayasan. Iya, sedikit Nur, sekali waktunya. Marifatullah ini. Saya beli aja studionya ini. Biar saya Punya setiap Pak hari- Hate, Pak. Ya? Punya Pak Hate juga banyak duitnya. Saya punya studio sendiri kan. Masa subhanallah di pondok itu ya, Pak. Iya. Masya Allah. Nah, saya punya channel YouTube, Iya, benar. saya punya video ini sendiri, saya punya kamera sendiri, nggak minta sama MUI. Oke, Bang Adi, tidak terasa Ya. 30 menit perbincangan kita. Ya. Banyak hal-hal yang insya Allah publik ketahui, Ya. walaupun sebenarnya tidak mendetail, tapi ada garis besar lah. Ada perimbangan, bukan opini, ada perimbangan statement yang selama ini beredar di masyarakat. Ya. Dengan adanya Bang Adi di studio, Ya. minimal pemirsa kami juga bisa mengetahui bahwasanya seperti apa latar belakang orang yang mondok di sana, Ya. seperti apa pola pendidikannya. Ini mungkin perlu dicatat pemirsa ya, berbeda dengan pondok-pondok pada umumnya. Bukan perbedaannya di mana, karena pondok yang dikelola Bang Adi ini tidak dibatasi usia. Latar belakang orang yang mondok juga di sana adalah orang-orang yang kebanyakan lemah dari sisi finansial. Oh iya, kalau orang kaya nggak usah. Sebenarnya banyak dari sisi sekolah-sekolah. manusiawi sangat membantu. Kita berharap ke depannya mudah-mudahan ada titik temu ya antara MUI Sulsel di satu pihak dan pihak Yayasan Nur Mutiara Marifatullah yang dikelola Bang Adi ini. Bang Adi, Ya. terakhir statement untuk pemirsa kami seperti apa, Bang Adi? Singkat saja. Ya, menjatuhkan hukum itu mesti tabayun. Menetapkan satu yang salah itu bukan dengan cara yang salah. Memperbaiki yang salah itu bukan dengan yang salah. Tapi memperbaiki yang salah itu dengan cara yang benar. Memberikan yang benar itu juga dengan cara yang benar. Menyatakan, memberikan yang benar itu tidak boleh dengan cara yang salah. Dikarenakan memperbaiki yang salah itu dengan cara yang salah, maka akan terjadi kesalahan. Itu prinsip. Ya, terima kasih waktu dan kesempatannya Bang Adi. Ya. Pemirsa Anies TV Makassar, pemirsa program Potere Spesial Podcast, seperti itu tadi perbincangan kita dengan Bang Adi. Pada intinya, satu hal yang saya ingin petik dari diskusi kami di pagi hari ini adalah tujuan utama Bang Adi mendirikan pondok pendidikan itu, lembaga pendidikan itu di bawah Sosial. lembaga sosial itu adalah bertujuan untuk bagaimana kerja-kerja sosial itu dimaksimalkan. Bagaimana orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak memiliki uang, Ya. orang-orang yang mungkin asupan gizinya kurang itu bisa memperoleh sesuatu yang positif di pondok itu. Nah, kita berharap ke depannya jika seperti itu kenyataannya, kita berharap ada titik temu antara pihak pengelola dan pihak MUI Sulsel sehingga saudara-saudara kita yang terbatas secara finansial masih bisa menikmati pendidikan di pondok Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah yang dikelola oleh Bang Adi. Sekian dan terima kasih. Selamat kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salimna bihaqi Ahmad minallah aminallah. Wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batil kana zahuqa.